Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di channel UM Gaming. Nah, di kesempatan kali ini gue bakal ngasih penjelasan tentang aksesoris di game Stickman Legends ya. Tapi sebelum masuk ke penjelasannya, gue mau minta tolong ke kalian buat subscribe dulu channel ini supaya gue tetap semangat untuk ngebuat video-video selanjutnya. Dan kalau kalian punya uang lebih, kalian bisa donasi ke gue dengan link yang udah gue taruh di deskripsi. Oke, kalau kalian udah subscribe atau kalian punya uang lebih udah donasi, eh, kita langsung masuk aja mungkin ke penjelasannya ya. Jadi di game Stickman Legends itu ada yang namanya aksesoris. Kita pindah bahasa dulu ya. Nah, jadi di game Stickman Legends itu ada yang namanya aksesoris. Nah, ini aksesoris itu. Yang bisa kita dapetin dari ini, kita ngerakit dari kerajinan ataupun kita bisa ngerakit di sini, di potongan ya. Potongan yang ini peninggalan kuno gitu. Dan untuk aksesoris itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu dasar, yang kedua itu umum, yang ketiga itu elite, ini yang biru, yang keempat itu unik, terus yang kelima itu legendaris, yang ungu ini, yang keenam itu peninggalan, dan yang terakhir itu ada kuno. Nah, cuman ada 8 yang kuno ya. Oke, kita bakal masuk ke penjelasan aksesoris-aksesoris dasar. Jadi untuk semua aksesoris dasar ini eh, fungsi mereka itu sama. Ada yang menambah serangan, ada yang menambah kecepatan serang, ada yang menambah pertahanan, darah, peluang kritikal dan kecepatan gerakan. Dan untuk yang bisa diukur itu cuman serangan, darah dan pertahanan ya. Untuk kecepatan serang, kecepatan gerakan, dan peluang kritikal itu nggak bisa dihitung karena angkanya itu nggak ditulis, jadi nggak fleksibel. Beda dengan yang serangan, pertahanan, dan darah. Di sini tertulis jelas, yang warna merah itu serangan, yang warna biru itu pertahanan, dan yang warna hijau itu adalah darah. Mungkin kita bakal langsung ke contoh aja ya. Misalnya si Belati Tembaga ini, dia itu nambah serangan plus 42 dan kecepatan serang plus 5% ya. Eh, Berhubung gue gak punya item Belati Tembaga, gue bakal contohin aja dengan item yang aksesoris yang mirip ya. Kayak si busur kayu ini, kayu busur. Dia tuh nambah serangan dan nambah kecepatan serang. Kita lihat di sini, kita lihat di sini serangan gue itu 88.596 ya. Dan kalau kita bakal coba pakai kalkulator ya. Kalkulator. Nah, dia itu 88596 ditambah berapa tadi? Ditambah 35 ya kalau nggak salah ya. Si kayu busur itu. Nah, ditambah 35. Jadi kita hitung aja langsung kita tambahin. Seharusnya dia jadi 88.631. Kita lihat apakah benar. Dan kayaknya gue salah hitung di awal ya guys. Belum dipasang ternyata guys. Nah, kita lihat 88.631. Nah, kayak gitu guys cara ngitung nambah serangannya ya. Hitung aja kayak biasa. Dan yang untuk si kecepatan serangannya itu gak bisa diukur ya, gak ada angkanya. Jadi kita gak bisa mengukurnya. Tapi mungkin dia ini sebenarnya berfungsi kalau kalian itu nggak ngambil yang skill kecepatan serang yang ini ya.
Misalnya kalian ambil yang bawah, mungkin dia bakal berfungsi untuk nambahin kecepatan serang yang kalian gak ambil skillnya. Oke, kita lepas dulu. Dan yang selanjutnya itu ada, nah yang ini kan persen guys, dia tuh nambahnya darah plus 4%. Nah, dan gimana cara ngitungnya? Kita langsung praktekin aja ya. Di sini kita lihat darah gue 640.680 ditambah 4%. Nah, seharusnya itu jadi 666.307. Kita bakal buktiin apakah emang benar. Nah, benar kan guys? Jadinya 666.307. Jadi kayak gitu guys. Kalau ngitung yang nambahnya itu persentase. Oke, berhubung yang peluang kritikal kita nggak bisa hitung ya. Sebenarnya peluang kritikal itu ada di sini ya, tapi nggak ada angka yang jelasnya ya. Yang ini. Mungkin peluang kritikal kita itu berapa persen gitu, nggak ditulis oleh developernya ya. Jadi kita nggak bisa ngitung. Dan mungkin itu aja untuk aksesoris dasar ya. Yang dimana ini kan pertahanan, dia itu nambahnya bentuk angka ya, bukan bentuk persen. Jadi nambahnya itu sama kayak yang serangan tadi. Oke, kita langsung lanjut aja ke yang umum ya. Yang pertama itu ada pedang katana. Nah, ini pedang katana. Nah, yang ini punya pasif baru nih guys. Kalau yang serangan mungkin kita nggak usah jelasin lagi ya, karena dia nambah serangan kayak yang tadi. Nah, pasif yang barunya itu ketika kamu menyerang musuh, mereka akan kehilangan 70% hit points setiap detik. HP ya. HP itu di sini hit points atau darah. Jadi darah musuh. Mungkin kalian bakal penasaran kenapa 70%. 70% itu kan gede banget dan musuh itu pasti mati dengan 70%. Di sini gue bakal jelasin. Jadi sebenarnya itu bukan 70% ya. Melainkan 70 aja, guys. Jadi di sini setiap kalian mukul itu, setiap kalian mukul musuh ya, musuhnya itu bakal kehilangan darah mereka itu sebanyak 70 setiap detiknya. Dimana itu nggak ada rasa ya. Tapi mungkin berfungsi buat kalian yang masih main kampanye di awal-awal. Mungkin kita bakal praktekin nanti ya di aksesoris yang mirip dengan itu. Oke, selanjutnya itu ada nambah serangan ya. Kita ini aja. Pindah lagi. Jadi untuk yang ini tadi itu dia tuh cuman error kalau kita pakai bahasa Indonesia ya. Kalau dia pindah ke Inggris dia tuh 70 bukan 70%. Nah, yang selanjutnya itu ada serangan plus 235. Ini kayak yang tadi ya, nambahnya. Nah, ada yang baru nih, kecepatan. Ini sama kayak yang tadi juga sih. Kita nggak usah jelasin lagi. Yang ini juga. Ini juga pertahanan biasa aja. Nah, ini yang baru guys. Gue bakal jelasin yang ini ya. Karena mungkin banyak yang belum tahu gimana cara ngitungnya ya. Jadi dia itu ada dua. Yang pertama itu dia nambah serangan plus 246. Dan yang kedua itu dia itu nambah serangan plus 10%. Gimana cara ngitungnya? Jadi ngitungnya tuh kita jumlahin dulu, kita tambahin dulu yang persen. Jadi di sini kita bakal yang ini kan ya, kita lihat serangan kita kan 88.596 ditambah 10%. Nah, dia tuh kita tambahin persennya dulu ya. Tambah persen. Nah, terus baru dia ditambah
baru dia ditambah si 246 ya, plus 246 tambah 246. Nah, dia itu bakal jadi kayak gitu ya. Jadi kita tambahin persennya dulu, baru tambahin angka yang biasanya. Jadi bakal 97.701. Kita bakal buktiin apakah benar. Wah, salah guys. Ternyata di sini gue udah naikin ya. Jadi bukan 246 melainkan 291. Nah, dia tuh bakal gini guys kalau kita pakai nanti. 97.746. Kita keluarin ini dulu kali ya. Si YouTube-nya kita keluarin. WhatsApp, Instagram juga. Nah, dia itu bakal 97.746. Kita buktiin apakah benar, dan benar 97.746. Jadi kayak gitu ya guys kalau ngitung yang ada dua kayak gini. Jadi yang dihitung pertama itu persennya dulu. Coba kita buktiin kalau kita ngitung yang angka dulu ya. Jadi kita balik ke sini ya. 88596 ditambah berapa tadi, 291 tambah 291 ditambah 10%. Hasilnya tuh bakal beda guys. Dia bakal 9775. Nah, beda kan guys? Itu 907.746, ini 97.775. Jadi yang benar itu kita harus ngitung persennya dulu. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini ada pasti baru lagi guys. Dia itu kerusakan murni ya. Mungkin gue bakal jelasin apa itu kerusakan murni. Jadi kerusakan murni itu ini guys. Kerusakan murni itu beri karakter kemampuan untuk mengatasi kerusakan murni, tidak terpengaruhi oleh armor. Jadi serangan kita itu bakal jadi gak dipengaruhi oleh armor musuh. Armor musuh tebal pun kita bakal tetap ngasih damage yang gede. Jadi misalnya ini ya, armor musuh misalnya ini deh, serangan kita kan 88.000. Nah, misalnya dia tuh dikurangin oleh armor musuh misalnya berapa guys, 90% misalnya ya. Terus serangan kita itu sisa 10.000. Nah, kalau ditambah kerusakan murni itu si serangan kita itu bakal nambah 10.000 lagi. Jadi dia itu bakal 20.000 kalau dia 10% guys. Kalau dia makin gede persennya ya makin gede juga serangannya. Nah, kalau yang ini plus 10%, tapi kita nggak bisa ngukur ya kerusakan murni yang kita punya itu ada berapa. Nah, yang selanjutnya itu ini. Dia ini nambah 10% pengalaman dapat dari membunuh monster. Dia itu sama kayak yang ini ya. Mereka berdua ini sama, 4 daun semanggi dan memori ini sama. Kita nggak bisa ngukurnya guys. Kita nggak bisa ngukur pengalaman ya. Karena kita nggak dikasih tahu berapa pengalaman atau XP yang kita punya. Bener kan guys? Kita nggak punya, atau kita punya guys? Setahu gue sih nggak punya ya. Jadi kita nggak bisa ngukur setiap pengalaman yang kita dapat dari bunuh monster itu, kita nggak bisa tahu. Dan yang untuk gold mungkin kita bisa ukur sih guys, tapi mungkin nggak bakal pas ya ukurannya ini. Kita bakal coba yang main apa ya, sulit ya. Waduh, gak mati musuhnya. Nah, jadi kita dapat 517. Setiap kill monsternya itu 517. Kita coba pakai kalkulator ya. 517 ditambah
10%. Seharusnya itu dia bakal jadi 568 ya kalau kita pakai si aksesoris itu tadi. Seharusnya guys. Kalau berdasarkan perhitungan harusnya gitu. Nah, tapi kalian bisa lihat situ dia cuma dapat sekitar 520-an ya. Jadi perhitungannya tuh gak bisa dihitung guys. Yang gold sama pengalamannya tuh menurut gue nggak bisa dihitung ya. Jadi mungkin kita langsung lanjut ke yang penjelasan selanjutnya aja. Gue kurang paham kenapa itu salah hitungannya. Mungkin yang punya gamenya itu punya perhitungan sendiri, gue kurang tahu. Yang selanjutnya ini kecepatan gerakan ya guys. Gue tadi udah jelasin ya kalau kecepatan gerakan tuh nggak bisa diukur. Tapi ini ada yang baru, dia tuh tidak dipengaruhi oleh cuaca. Jadi mungkin buat kalian yang belum tahu, kalau kita main di stage 4 ini, 41 ini sampai 415 ini, kita tuh kadang tuh bakal dibikin lambat oleh yang namanya tuh badai laut ini ya. Badai laut dia tuh bakal bikin jalan kita lambat. Nah, sedangkan si aksesoris ini tadi bikin kita tidak dipengaruhi oleh cuaca, jadi jalan kita bakal tetap cepat, tapi yang 5%-nya aja guys. Kayak gitu guys. Nah, kalau yang ini serangan plus 10% ya. Gue punya gak ya? Gue punya. Jadi serangan plus 10% yaitu 88596. 88596 ditambah 10% bakal jadi 97.455. Kita coba aja. 455. Nah, benar guys, jadi kayak gitu ya. Kalau ngitung persen kayak gitu. Pakai kalkulator. Selanjutnya itu ada penahan sihir ya. Di sini sebenarnya gue kurang paham penahan sihir itu maksudnya apa. Tapi mungkin sihir itu yang dimaksud itu skill ya. Jadi kita itu bakal lebih kuat menahan skill-skill dari musuh dengan 5%. Ini juga gak bisa diukur karena kita nggak ditunjukin berapa ketahanan kita terhadap sihir, itu nggak ada angkanya. Selanjutnya ada regenerasi 2 angka kesehatan setiap 5 detik. Regenerasi jadi kita tuh bakal dapat darah 200 setiap 5 detik. Ini berguna kalau masih di level rendah ya. Kita coba aja. Oke, kalian bakal lihat di sini ya. Nah, ada 200, jadi darah kita nambah walaupun kita kayak gini dipukul musuh nih. Darah kita nambah 200 setiap 5 detik. Jadi nggak bakal berkurang kalau musuhnya masih lemah ya. Tapi kalau musuhnya udah attack musuhnya udah lebih dari 200 itu nggak bagus itemnya guys. Aksesorisnya maksud gue. Oke, yang terakhir dari umum itu ada ini kehormatan seorang ahli pedang. Dia tuh mengurangi 10% pukulan dari serangan daerah ya. Di sini juga gue kurang paham apa yang dimaksud serangan daerah ya. Mungkin serangan daerah itu mungkin kayak skillnya si Do yang gempa itu mungkin ya, serangan daerah. Mungkin, tapi gue kurang paham juga. Dan kita juga gak bisa ukur karena gak ada angkanya.